Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikadek Pernamarini dengan NIM 2014-101138, semester 4, kelas E, dengan prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paper yang telah saya buat dengan judul Kajian Problematika Terkait Omnibus Law dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun topik yang saya angkat di sini yaitu pertama, kedudukan Omnibus Law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, problematika hukum yang terjadi dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Perlu kita tahu apa sebenarnya Omnibus Law itu? Omnibus Law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi. Omnibus Law merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Omnibus Law adalah langkah menerbitkan suatu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha. Terkait dengan kedudukan Omnibus Law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan maupun kedudukan dari perundang-undangan dengan konsep Omnibus Law. Ini dikarenakan Omnibus Law dalam lingkup negara yang merupakan sistem hukum sipil law masih sangat jarang sekali menggunakan konsep Omnibus Law dalam proses pembentukan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya. Pada dasarnya, Omnibus Law merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada Omnibus Law yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tepatnya pada pasal 7 ayat 1, telah diatur jenis dan hierarki maupun kedudukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas. Pertama, ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Dan keenam, peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka Omnibus Law sebagai sebuah undang-undang tetap berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan. Lalu, problem apa saja sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja? Permasalahan yang timbul setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, yaitu pertama, ada penolakan keras dari berbagai kalangan, terutama para pekerja yang menilai undang-undang ini sebagai sebuah kemunduran dan dapat merugikan kepentingan mereka. Kedua, sejumlah akademis dan aktivis sosial juga mengkritik undang-undang yang proses pembuatannya mereka anggap kurang transparan. Kemudian ketiga, ada pembahasan yang terkesan tergesa-gesa sehingga menabrak undang-undang lain. Selain permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, adapun salah satu permasalahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law terdapat pada klaster ketenaga kerjaan terhadap penghapusan cuti melahirkan serta pemberian pesangon kepada pekerja yang di-PHK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa harus ada cuti bagi wanita yang melahirkan, dan pemutusan hubungan kerja adalah
pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja secara yuridis, penerima kerja atau pekerja memiliki prinsip kebebasan karena negara kita tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapapun. Hal ini menggambarkan bahwa pekerja tidak bisa dipekerjakan dengan semena-mena oleh perusahaan, sehingga perusahaan tetap memberikan tunjangan-tunjangan sebagai bentuk kesejahteraan kepada pekerja. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini hanya mengatur ketentuan cuti dan perhitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di PHK. Namun, secara umum pemberian uang pesangon tersebut tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Cuti dan pemberian pesangon ini sebuah apresiasi kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi terhadap perusahaan, sehingga kesan daripada memperbudak pekerja oleh perusahaan dihilangkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Cuti melahirkan merupakan hak bagi wanita, sedangkan pesangon merupakan pembayaran kepada pekerja sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja. Kedua hal ini seharusnya tertera di dalam kontrak kerja sebagai dasar adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Prinsip tersebut tertuang jelas di dalam KUH Perdata, pasal 1320 yang menerangkan syarat sahnya perjanjian. Adapun pembentukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih memerlukan upaya untuk membatasi aspirasi semua pihak agar sesuai dengan tujuan pembentukan dan dapat diterima banyak kalangan dan produk legislasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi seluruh kepentingan secara seimbang. Untuk itu, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan secara mendalam dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pembahasan di DPR ini harus melibatkan masyarakat melalui dukungan publik atau people endorsement. Selain dukungan politik, political endorsement, sebelum akhirnya ada persetujuan hukum atau legal approval berupa persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden sebagaimana diamanatkan konstitusi. Hal ini penting untuk memastikan ada dukungan seluruh unsur rakyat Indonesia, yaitu birokrasi, akademis, dunia usaha, dan dunia industri, masyarakat pekerja, dan media massa dalam proses pembentukan rancangan undang-undang. People endorsement dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dalam rapat dengan pendapat umum, forum diskusi, dan jajak pendapat masyarakat supaya terpenuhinya asas keterbukaan dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga mencerminkan perjuangan kepentingan rakyat melalui lembaga legislatif. Political endorsement dilakukan melalui anggota dan fraksi di DPR, anggota dan kelompok anggota di DPD, serta partai politik. Untuk DPR, harus membuka akses bagi publik untuk memberikan masukan pada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Politik hukum rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan isi kebijakan sebagai dasar pembenaran bagi pembuatan pemerintah dan menetapkan ius constitutum berupa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan konsideran, menimbang dasar pembenaran dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, melalui Cipta Kerja untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Penyerapan tenaga kerja Indonesia melalui Cipta Kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan untuk mendukung Cipta Kerja dan pengaturan yang berhubungan dengan kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan perlindungan pekerja tersebar di berbagai undang-undang sektoral yang saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan Cipta Kerja, sehingga perlu dilakukan perubahan melalui pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus Law.
Hal tersebut menunjukkan bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara filosofis ingin memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi serta penyerapan tenaga kerja menjadi latar belakang sosiologis. Sedangkan aspek yuridis berupa pengaturan yang masih tersebar di beberapa undang-undang sektoral serta penerapan Omnibus Law merupakan landasan yuridis rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Selanjutnya saya tutup dengan Pramah Santi Om. Santi Om. Terima kasih.